Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Raihan dengan NIM akhir 086. Di sini saya ingin membahas tugas mengenai ringkas dan cari paper relate, presentasikan rekaman diri. Yang dimana tugas ini yang disuruh memilih 3 paper utama dan dipilih salah satu dan dibuat rekaman serta ringkasannya. Dan dari ringkasan paper yang ketiga ini kita cari eh, referensinya, dan referensinya pun kita rangkum lagi, kurang lebih seperti itu. Ini ada di Classwork. Nah, yang mana ini? Ini ada filenya. Kebetulan saya memilih file yang ini, Tristan LL Code Performance Study. Yang ini. Nah, kemudian saya mengambil referensinya yang arsip Frozen Puzzle ini. Di PDF sama ya, sama saya yang sudah ambil di sini. Nah, berikut ringkasannya yang telah saya buat. Pertama, untuk yang ini, performance study element of generate code on lead code, dimana autornya ini ada Tristan Ognian, Seleman Quinton, dan Romain Rofoy. Ini ada 3 author di sini, yang dimana ini untuk tujuan penelitiannya mengevaluasi efisiensi runtime code yang dihasilkan oleh 18 large language model atau LLM pada soal algoritmik dari lead code dan membandingkannya dengan kode buatan manusia. Kemudian metodologi yang digunakan yaitu dengan dataset, di mana 204 soal lead code yang dipublikasikan setelah 1 Januari 2023 untuk mencegah data kontaminasi. Modelnya yang digunakan ada 18 model LLM open source dan GitHub Copilot. Nah, untuk evaluasinya menghasilkan 10 solusi per soal per model dengan variasi suhu. Kemudian ada validasi fungsional dilakukan di LetCode dan juga di benchmark lokal. Dan yang terakhir ada performa diukur via runtime, memori, dan peringkat LetCode. Nah, di sini ada temuan-temuannya, di mana yang pertama adalah LetCode valid tapi terbatas. Cocok untuk benchmarking algoritmik, pengukuran runtime dan memori kurang presisi dan rentan terhadap noise dan perubahan waktu. Kemudian data kontaminasi signifikan pada soal-soal populer atau lama. Kedua, ada perbedaan performa antar LLM-nya minim. Ada perbedaan statistik antar LLM, tapi pengaruhnya sangat kecil. Kurang lebih Cohen sampai dengan 0,02. Ukuran model tidak menjamin performa runtime yang lebih baik. Ketika ada suhu meningkatkan variasi bukan kecepatan. Tidak ada korelasi berarti antara suhu atau sukses rate dengan kecepatan eksekusi. Suhu tinggi meningkatkan diversitas solusi. Dan keempat ada LLM versus manusia. Kode dari LLM umumnya lebih cepat dari mayoritas solusi manusia di LetCode. Rata-rata solusi LLM mengungguli 73% solusi manusia. Kemudian ada implikasi. Pengembang tidak harus menggunakan model besar untuk efisiensi. Model kecil sudah cukup. Peneliti dapat menggunakan pendekatan ini untuk evaluasi performa LLM di masa depan. LetCode sebaiknya digunakan dengan pertimbangan ekstra terhadap metrik dan data leakage. Kesimpulannya, meskipun fungsional dan kecepatan dari LLM beragam, secara umum LLM sudah mampu menghasilkan kode yang efisiensi dan cepat, bahkan melebihi mayoritas solusi manusia di platform kompetitif seperti LetCode. Ini untuk ringkasan yang pertama. Kemudian dari ringkasan ini saya mengambil referensi yang ini, di mana yang Frozen Puzzle Coverly Positioning Code Suggestion Model, di mana ada autornya di sini Hojat Akhani et al. Dan
dari institusi UC Santa Barbara, Microsoft Research of dari Universitas of Virginia. Dipublisnya di jurnal Archive pada tahun 2024, yang dimana tujuan penelitiannya mengeksplorasi serangan data positioning terhadap large language model LLM untuk kode sugesti otomatis seperti GitHub Copilot dengan teknik terbaru yang lebih sulit dideteksi oleh analisis statis. Metodologi yang digunakan yaitu pertama memperkenalkan dua serangan baru, yaitu covert menyisipkan kode berbahaya ke dalam docstring atau komentar, bukan dalam kode utama. Yang kedua ada Trojan Puzzle, tidak menyisipkan payload eksplisit sama sekali. Payload disamarkan dan dimunculkan kembali oleh model saat inferensi dengan pola substitusi. Yang ketiga, yaitu berikutnya menargetkan 4 jenis kerentanan keamanan, CVA, XSS, PET, Traversal, Deserialization, SQL Injection. Model model target yang digunakan ada kode gen 350M dan 2,7 byte per meter. Datasetnya Python dari GitHub 18.000 repository dibagi menjadi data pelatihan, validasi, dan pengujian. Seutamanya yang pertama ada efektivitas serangan. Yang pertama ada dari covert squad serangan baseline simple dengan attack success rate attack at 10 sekitar 41%. Kedua, ada Trojan Puzzle memiliki tingkat keberhasilan lebih rendah 20% karena lebih sulit dipelajari oleh model, tetapi jauh lebih sulit dideteksi. Kedua, ada kapasitas model. Model besar 2,7 byte parameter lebih tahan terhadap serangan Trojan Puzzle dibandingkan dengan model kecil 350 mega. Namun, semua model tetap rentan bahkan terhadap serangan dengan 0,1 di bawah 0,1% data racun. Ketiga, ada evaluasi performa umum. Serangan tidak merusak akurasi fungsional model secara signifikan. Human eval plus 50 tetap stabil. Pertahanan seperti fine-tuning tidak efektif, terutama saat dataset pembersih juga terkontaminasi. Implikasinya, docstrings dan komentar bisa menjadi vektor serangan LLM yang tidak terdeteksi secara tradisional. Trojan Puzzle membuktikan bahwa payload tidak perlu ditanamkan secara eksplisit untuk berhasil mempengaruhi output model. Metode penyaringan dataset harus diperluas hingga mencakup pola substitusi tidak langsung dan bagian non-code. Kesimpulannya, studi ini menunjukkan bahwa LLM untuk kode sangat rentan terhadap serangan positioning tersembunyi dari data publik. Bahkan kode yang tampak tidak berbahaya, terutama di komentar atau docstring, dapat disalahgunakan untuk membuat model menyarankan ke kode berbahaya. Pendekatan seperti Trojan Puzzle mengindikasikan bahwa pendekatan pertahanan baru sangat dibutuhkan untuk mengamankan pipeline pelatihan LLM. Kurang lebih begitu saja dari tugas untuk ini ringkas dan cari paper dan dibuat rekaman. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.